Selamat datang kembali di Ruang Tengah. Pemirsa, saatnya kita beralih ke segmen berikutnya yang pastinya juga tidak kalah penting. Ya, kali ini kita akan berbincang santai dan informatif tentunya bersama sosok yang berperan langsung dalam pelayanan publik di Kota Makassar. Ya, benar sekali Rahmatia. Narasumber kita ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Ada Bapak Muhammad Hatim SSTP MTRAP yang akan berbagi informasi mengenai program terbaru layanan kependudukan untuk masyarakat. Baik, langsung saja kita jemput di ruang tengah Bapak Muhammad Hatim SSTP MTRAP. Ya, silakan. Iya. Selamat datang Pak Rizka. Selamat datang di ruang tengah Pak. Silahkan duduk. Ya. Bapak, terima kasih sudah hadir di ruang tengah Pak. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan di pagi hari ini, bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana sih kondisi layanan administrasi kependudukan di Kota Makassar saat ini Bapak? Ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya ke Unhas TV ini. Ini juga kami jadikan, Dukcapil menjadikan sebagai ajang sosialisasi dan juga ajang penyebar luasan informasi terkait informasi-informasi kedukcapilan kepada masyarakat dan warga Kota Makassar tentunya. Nah, terkait masalah administrasi kependudukan yang ada di Dukcapil Kota Makassar, tentunya kami senantiasa dari Dukcapil Kota Makassar memberikan pelayanan, kemudahan-kemudahan pelayanan kepada warga. Dalam artian, bagaimana menghadirkan layanan itu kalau bisa sampai di depan rumah warga. Nah, untuk menjawab tantangan itu, menjawab layanan yang cepat dan tepat itu, kami tentunya saat ini Dukcapil Kota Makassar telah memberikan layanan website. Layanan daring yang mana bisa diakses di mana saja, tidak hanya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor, sehingga layanan kami dapat menyapa warga Kota Makassar melalui website di dukcapil.makassarkota.go.id. Semua layanan dapat kami layani di sana, kecuali itu penerbitan KTP dan juga penerbitan kartu identitas anak dan juga layanan penerbitan akte pernikahan, karena yang tiga ini harus datang langsung. Ya, selain itu baik itu akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, semua sudah bisa diakses melalui layanan website yang ada. Seperti itu kondisinya. Lengkap sekali ya. Iya, jadi memang kalau dari info terbaru ya Pak, ada beberapa program memang yang diluncurkan di Dukcapil Kota Makassar dan itu salah satunya juga website ya, layanan digital. Selain itu Pak, ada program perisai untuk pelayanan disabilitas dan lansia juga. Dan selain itu ada program KISAK yang melibatkan PKK. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, seperti apa programnya? Ya, tentunya untuk yang pertama, layanan perisai ini, perisai adalah layanan terkait untuk menjangkau saudara-saudara kita yang disabilitas dan juga rentan. Dalam hal ini rentan adalah warga-warga yang memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak bisa datang langsung ke kantor Dukcapil, sehingga kami dari Dukcapil mengambil inisiasi untuk mendatangi langsung warga-warga ataupun saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tersebut. Karena biasanya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tersebut memiliki beberapa alasan-alasan sehingga kenapa mereka tidak bisa datang ke kantor Dukcapil. Nah, olehnya itu kami bertanggung jawab untuk hadir memberikan pelayanan langsung sampai ke rumah-rumah bagi saudara-saudara kita baik yang disabilitas, yang rentan, lanjut usia, dan lain-lainnya yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke Dukcapil. Kami datang, Bapak Ibu, bagi keluarganya tinggal bermohon ke Dukcapil, kami datang langsung ke rumah-rumah untuk melakukan perekaman. Karena yang biasanya kami datangi adalah perekaman KTP, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa KK dan akte kelahiran itu sudah bisa diakses di website sebetulnya. Jadi ya untuk perekaman KTP-nya itu kami datang langsung menjemput bola ke rumah-rumah saudara-saudara kita, dan juga ini merupakan upaya kami dari Dukcapil Kota Makassar bagaimana menciptakan layanan inklusif.
bagi semua pihak seperti selaras dengan visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menciptakan Makassar yang inklusif. Tidak hanya bagi segelintir kelompok, namun untuk semua golongan dan kalangan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Itu yang pertama tadi, terkait perisai. Yang kedua adalah masalah KISAK. Nah, KISAK ini adalah Keluarga Indonesia Sadar Adminduk, Administrasi Kependudukan. Nah, KISAK ini merupakan program, sebetulnya ini program PKK pusat, namun bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, KISAK ini tentunya adalah duta-duta dari PKK. PKK menunjuk, mengangkat duta-duta yang ada di setiap kecamatan untuk sebagai duta KISAK, yang mana tugas mereka dan tentunya bagaimana memfasilitasi dan membantu warga-warga yang memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam administrasi kependudukan. Dan juga ada masalah duta KISAK inilah yang membantu menjembatani antara warga dengan kantor Dukcapil, Dinas Dukcapil. Seperti itu gambaran utama dari duta KISAK itu sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala tentunya di masalah administrasi kependudukannya, boleh menghubungi duta KISAK yang ada di kantor kecamatan masing-masing. Karena semua memiliki perwakilan masing-masing ya, Pak. Tentunya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Dukcapil Kota Makassar juga memiliki perwakilan di 15 kantor kecamatan yang ada. Nah, apabila ada kendala dari layanan kami, baik itu yang dilakukan melalui online, bisa datang langsung ke kantor kecamatan. Sehingga tidak perlu lagi Bapak Ibu warga Kota Makassar berbondong-bondong datang ke kantor Dukcapil. Cukup ke kantor kecamatan terdekat untuk melakukan perekaman, permohonan layanan kartu keluarga, permohonan layanan akte kelahiran, dan juga layanan-layanan administrasi kependudukan sudah bisa diakses di kecamatan jika tidak mampu mengakses lewat website tersebut. Ada keterbatasannya. Seperti itu. Jadi tidak perlu anter ya, Tidak Pak. perlu Tidak perlu sebetulnya. berdesak-desakan di sana. Jadi Disdukcapil ini selain menyediakan layanan online yang dulunya mereka datang ke Disdukcapil untuk mengurus dokumen atau administrasi, sekarang Disdukcapil yang mendatangi Pak, menjemput langsung. Sangat ramah melayani dalam memberikan pelayanan. Betul, ya, dan Bapak. simpelnya kita bisa datang ke kecamatan. Ya. Tidak perlu langsung ke kantor Disdukcapil Oke. begitu. Dari sekian program yang ada, mana yang paling cepat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Pak? Ya. Jadi tentunya semua program-program yang ada itu mungkin yang antusiasme masyarakat yang kami tangkap saat ini itu lebih kepada perisai dan juga layanan website tersebut. Karena ini sangat-sangat membantu dan sangat menyentuh langsung kepada warga-warga, baik itu yang memiliki keterbatasan fisik untuk datang ke kantor Dukcapil, dan juga bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke kantor Dukcapil, sehingga layanan ini bisa diakses melalui website seperti itu. Oke, ya jadi kalau kita lihat kita bandingkan dengan program-program sebelumnya yang sudah ada sebelum peluncuran beberapa program yang sudah disebutkan tadi, Pak, itu mengapa program ini dipandang penting? Apakah berangkat dari masalah sebelumnya mungkin ada masalah terkait hal tersebut atau seperti apa, Pak? Kenapa demikian? Tentunya itu dikarenakan ini menjawab langsung dari kendala ataupun masalah yang ada pada masyarakat. Berarti dari keluhan masyarakat. Iya, tentunya kami harus hadir kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan. Nah, kendala itulah yang kami jawab dengan adanya program-program seperti perisai ini dan juga layanan website ini. Karena Bapak Ibu warga Kota Makassar bisa dibayangkan bagaimana aktivitas keseharian perkantoran yang tidak mungkin mereka tinggalkan di kantor masing-masing, namun mereka di satu sisi harus datang ke Dukcapil untuk mengakses layanan. Misalnya contoh Bapak Ibu warga yang berkantor di perbankan, yang berkantor
di kantor-kantor swasta misalnya, ya dengan cukup dengan mengakses layanan website kami, mereka dapat mendapatkan layanan yang ada di Dukcapil itu tersendiri, baik itu akte kelahiran, kartu keluarga ataupun akte kematian dan sebagainya, seperti itu. Ya, berarti Iya, di antara semua inovasi dan layanan yang disediakan oleh Disdukcapil ini, Pak, inovasi apa sih yang paling menonjol dan berbeda dari program-program sebelumnya? Ya, tentunya yang kami terkait perisai dan juga website ini, mungkin memang di setiap kabupaten kota sudah menerapkan hal seperti ini, layanan berbasis website dan juga layanan jemput bola bagi saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas dan juga keterbatasan untuk datang ke kantor Dukcapil. Namun ada hal yang berbeda di Dukcapil Kota Makassar, yaitu adalah layanan weekend service. Nah, weekend service mungkin ini belum ada di setiap kabupaten kota. Kami secara konsisten di setiap hari Sabtu dan Minggunya itu membuka layanan bagi warga Kota Makassar. Nah, ini juga berangkat dari pemikiran kami di Dukcapil Kota Makassar bahwa tidak semua warga Kota Makassar bisa mengakses layanan di hari ataupun jam kerja. Karena memiliki keterbatasan, apalagi dengan Kota Makassar ini yang kesibukannya di jam-jam kerja ataupun jam-jam dari Senin sampai Jumat ini, weekdays-nya, tentunya para pekerja ini memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Dukcapil. Nah, sehingga kami membuka layanan secara konsisten di hari Sabtu dan Minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu sampai pukul jam 12 siang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk menjawab layanan-layanan bagi para pekerja dan juga bagi para anak sekolah, biasanya yang tidak bisa meninggalkan sekolahnya, sehingga kegiatan di sekolahnya, sehingga untuk melakukan perekaman biasanya itu yang bagi anak yang kelas 2 SMA ataupun kelas 3 SMA itu sudah beranjak menjadi usia peralihan, menjadi usia wajib KTP, itu harus datang ke kantor untuk melakukan perekaman. Nah, sehingga namun di hari Senin dan sampai Jumatnya itu mereka memiliki keterbatasan waktu juga. Karena harus mengikuti jam sekolahnya, sehingga kami membuka di hari Sabtu Minggu khusus bagi para pekerja dan juga pelajar dan seluruh warga Kota Makassar yang memiliki keterbatasan waktu di weekdays-nya bisa datang langsung ke weekend service-nya, seperti itu. Itu asik sekali, Mbak, karena saya waktu SMA bikin KTP dan mesti izin dari sekolah Bapak, karena kan weekdays. Tapi kalau misalnya ada layanan ini sejak dulu, barangkali saya bisa tidak perlu untuk izin dari sekolah. Sangat mudah sekali sekarang ya. Jadi pemirsa tidak ada kata weekend untuk di Dukcapil. Rata ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu itu semua disapu rata sama di Dukcapil ya Pak. Oke, jadi clear saja bahwa salah satu permasalahan yang dari program ini yang dijawab itu adalah antrian panjang ya Pak, biasanya. Tentunya antrian panjang ini kami jawab melalui beberapa program, baik itu program weekend service dan juga program website tersebut. Nah, dengan adanya kedua program ini tentunya bisa mengurai dan juga mohon maaf saya lupa dengan adanya dibukanya layanan di tiap-tiap kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ini tentunya bisa mengurai dari kedatangan warga ke kantor Dukcapil, sehingga tidak harus datang ke kantor Dukcapil, berantri berdesak-desakan di kantor Dukcapil, bisa datang ke kantor kecamatan, bisa mengakses layanan lewat website ataupun bahkan bisa datang di weekend service-nya. Seperti itu. Dan efisien. Iya. Betul sekali. Iya, ini Bapak, kalau misalnya nih Pak, program terkait orang-orang yang sulit untuk mengakses dokumen, misal apakah ada kolaborasi dengan pihak lapas atau seperti itu Pak? Oh iya, tentunya terkait kendala-kendala yang ada di masyarakat, terutama bagi
yang umumnya yang terjadi di Kota Makassar itu adalah di lapas dan juga di kepulauan. Ya, yang di lapas dan di kepulauan. Nah, untuk di lapas kami juga secara berkala melakukan kunjungan langsung ataupun jemput bola. Begitu pula halnya dengan warga-warga di kepulauan. Namun sebagai informasi untuk warga kepulauan, khusus di kantor kecamatannya, kantor kecamatan Kepulauan Sangkarang, kami juga sudah membuka layanan yang ada di sana. Sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil, dan kedepannya mudah-mudahan insya Allah di tahun ini kami bisa membuka, mohon doanya Bapak Ibu warga Kota Makassar, kami bisa membuka layanan juga sampai ke kelurahan-kelurahan yang ada di khusus untuk wilayah di Kecamatan Sangkarang, Kepulauan Sangkarang. Karena mengingat akses dari saudara-saudara kita yang berdomisili di kepulauan ini sangat terbatas. Olehnya itu, Dukcapil harus hadir menjawab itu. Kami akan membuka layanan ke depannya. Mudah-mudahan insya Allah jika tidak ada halangan, kami akan membuka layanan di kantor kelurahan Kodingareng dan juga kantor kelurahan Barangcadi. Ya, sehingga kami hadir di setiap kantor kelurahan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, yang mana khusus untuk Kecamatan Sangkarang tidak berbasis kecamatan namun berbasis kelurahan. Ada perlakuan khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di sana mengingat kondisi dari medan ataupun domisili mereka masing-masing, seperti itu. Ya, jadi untuk memberikan kembali lagi untuk memberikan akses, mempermudah pelayanan bagi masyarakat khususnya di wilayah pinggiran seperti kepulauan ya Pak. Ya, Disdukcapil hadir langsung untuk memberikan pelayanan tersebut, jemput bola istilahnya ya Pak. Ya, ini kan sudah diimplementasi beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana respon masyarakat soal program terbaru ini Pak? Ya, alhamdulillah. Setiap kami jemput bola, biasanya ada juga program di kami, yaitu program jemput bola. Setiap kami turun ke kelurahan-kelurahan biasanya, baik itu ke lapas ataupun ke kantor lurah. Sebelumnya kami berkoordinasi dengan aparat wilayah untuk menginformasikan kepada warga-warga. Yang ini biasanya kami lakukan di daerah-daerah marginal, daerah-daerah pinggiran Kota Makassar. Kami berkoordinasi dengan aparat wilayah setempat untuk menginformasikan penyebarluasan informasinya kepada warga yang di wilayahnya masing-masing. Sehingga informasi itu dapat sampai kepada warga di lokasi tempat kami menjemput bola tersebut. Dan alhamdulillah pada saat kami melaksanakan jemput bola, antusiasme warga cukup tinggi, berbondong-bondong untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan masing-masing. Karena mengingat mumpung Dukcapil datang langsung, sehingga karena masyarakat biasanya itu ada keterbatasan mengenai informasi tata caranya. Nah, itu yang kadang menjadi kendala. Namun ketika kami turun langsung, informasi itu bisa langsung kami sampaikan kepada masyarakat. Baik itu pendampingan dalam hal layanan websitenya ataupun pendampingan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja untuk menerbitkan layanan yang diinginkan. Seperti itu. Jadi Dukcapil turun langsung, jadi sudah tidak khawatir lagi adanya miskomunikasi ya antara yang dilayani dan yang melayani, begitu ya Pak. Dan kemudian bahwa Disdukcapil sendiri melihat antusias dari masyarakat merespon dari program ini, kita bisa menilai bahwa program terbaru ini memang sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Iya, dan masyarakat begitu antusias dan menyambut baik kehadiran Disdukcapil, begitu Pak. Oke, apakah ada rencana program lanjutan Pak dari Disdukcapil sendiri yang bisa masyarakat nantikan Pak dalam waktu dekat? Ya. Jadi kedepannya kami rencana seperti yang saya sampaikan tadi, kedepannya kami fokus untuk menjawab tantangan dan juga menjawab layanan bagi warga-warga di wilayah kepulauan. Nah, sebagaimana semangat Bapak Wali Kota yang ingin menghadirkan layanan yang sama seperti dengan warga yang berada di kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kota Makassar. Nah, itulah program kami ke depannya, dan juga
tentunya kami juga nanti ke depannya mudah-mudahan insya Allah jika tidak ada halangan akan meluncurkan program Dukcapil keliling yang mana kami mempersiapkan armada dan juga petugas untuk datang langsung ke lokasi-lokasi di tempat-tempat keramaian yang ada di Kota Makassar dengan menggunakan armada-armada Dukcapil keliling tersebut. Seperti itu. Ya, jadi pemirsa kita tunggu ya gebrakan besar dari Dukcapil untuk memberikan pelayanan yang ramah dan tentunya efektif dan efisien untuk masyarakat luas ya. Betul sekali Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Ruang Tengah. Semoga informasi tentang program Dukcapil Kota Makassar ini bisa bermanfaat dan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti harapan dari Bapak Muhammad Hatim sendiri. Ya betul sekali, dan tentunya kita berharap nih pemirsa layanan kependudukan di Makassar ini akan semakin cepat, mudah dan tentu saja transparan. Sukses terus untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang inspiratif kita bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Semoga bisa memberi wawasan baru untuk kita semua. Oke, tidak terasa pemirsa kita sudah berada di penghujung acara. Dari berita singkat, informasi menarik seputar kesehatan, teknologi juga gaya hidup hingga talk show yang penuh dengan inspirasi. Semuanya hadir di Ruang Tengah. Ya. Terima kasih pemirsa sudah setia menemani kami hari ini. Usai ini saksikan Unhas Pick Up bersama host Iva Aisyah Rahman. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ruang Tengah, ruang santai yang selalu santai dan menginspirasi.